Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu biar kedepannya lebih lancar. Amin. Amin. Doa dimulai dari Nuril Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrari yatil aghyar wa iftahi babil آله الأدهار وأصحابه الأخيار مدد نعم الله نعم الله Doa awal berkuliahan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus dan terbungkus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة ربي زدني علما نافعا ورزقا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Amin. Lanjut. Sudah dipersilakan untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai moderator untuk kelompok 2. Saya akan memandu jalannya sebuah sesi atau acara pada siang hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan rekan yang terlibat dalam presentasi ini. Pertama, Nur Hidriyatul, yang kedua Risma, dan yang ketiga Reni. Baik, untuk yang presentasi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar nunggu PPT-nya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana yang presentasi? Sudah? Sudah. Baik. Perkenalkan, nama saya Lailatul Karisma dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia dan menjadi landasan keputusan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa dan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila ialah 5 dasar. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat preambul pembukaan UUD 1945. Sejarah istilah Pancasila. Menurut kitab Sutasoma, arti Pancasila yaitu istilah dari sebuah batu yang memiliki 5 sendi, juga sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 poin kesusilaan. 5 norma kesusilaan dalam kitab Sutasoma yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh minum miras. Soekarno mendapat ilham yang akhirnya ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Istilah Pancasila dikenalkan kepada masyarakat melalui pidato-pidato besar Soekarno dan H.O.S. Cokroaminoto. Ilham tersebut didapat Soekarno saat beliau dibuang ke Flores. Beliau banyak menulis dan merenung di bawah pohon. Namun tidak banyak catatan sejarah yang menyatakan bahwa Soekarno adalah pencipta istilah Pancasila. Meski begitu, tetap saja Soekarno yang paling lantang dalam menyerukan Pancasila kepada masyarakat. Bahkan setelah Indonesia merdeka pada sidang PBB, Soekarno mengenalkan Pancasila ini kepada dunia. Pancasila menurut para ahli. Menurut Insinyur Soekarno, pengertian Pancasila menurut Soekarno ialah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Menurut Profesor Dr. Andes Raden Mas Tumenggung Notonagoro SH, pengertian Pancasila menurut Notonagoro adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga dasar pemersatu lambang persatuan dan iya. Itu presentasinya kecepatan ya, agak dipelanin. Oh iya, maaf. Biar teman-temannya paham. Pancasila menurut Profesor Dr. Andes Raden Mas Tumenggung Notonagoro SH. Pengertian Pancasila menurut Notonagoro adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Menurut Muhammad Yamin, pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi. Asas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Profesor Dr. Nurkolis Majid, Pancasila adalah modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting. Menurut Nurkolis, adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah diterima oleh umat Muslim Indonesia. Menurut Dr. Nikolaus Triarkara SJ, pemikiran
Pancasila sebelum 1965, soal kesatuan dikembalikan pada hakikat manusia sebagai yang sama dan saling bersaudara. Inilah yang menjadi titik tolak uraiannya tentang Pancasila. Kontroversi agama di Indonesia dijelaskan dalam uraian tentang Pancasila dan religi. Dilanjutkan oleh Mbak Re. Menurut Dr. Kunto Wijoyo, pencetus radikalisasi Pancasila ini merasa resah karena Pancasila hanya dijadikan sebagai lip service, bahkan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan Pancasila tidak operasional, sehingga bangsa Indonesia kehilangan arah. Pancasila memang jimat sakti, namun jimat itu hanya disarungkan di pinggang dan tak pernah digunakan untuk berkelahi terhadap korupsi, apalagi dijadikan sebagai ideologi yang mengarahkan pembangunan nasional. Perumusan dan pengesahan Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1944, Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu. Untuk itu, Jepang berusaha meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan janji akan diberi kemerdekaan. Janji itu direalisasikan dengan membentuk BPUPKI dengan anggota 60 orang yang mencerminkan perwakilan dari berbagai daerah dan suku di Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat, wakilnya RP Suroso dan Ichi Bangase atau orang Jepang. Kemudian BPUPKI melakukan sidangnya yang pertama, yaitu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Rumusan dasar negara yang disampaikan Muhammad Yamin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hijriyatul. Iya, terima kasih. Sidang pada tanggal 31 Mei 1945. MR Supomo mendapatkan giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Hal-hal yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau dalam arti negara menjamin kepemimpinan ke seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan tertentu atau seseorang. Adapun yang dikemukakannya, yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Sidang pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas berikut ini. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial.
Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberikan nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi perumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses atau istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Anggota panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahar Mujakir, Dr. Randus Muhammad Hatta, Abdul Wahid Hasim, MR Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusumo Cokro Suryo, dan A.A. Baik, terima kasih untuk pemateri yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, silakan. Gimana, ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Ya, dipersilakan. Sebutkan 2 struktur bagian BPUPKI. Sebutkan nama. Rizka. Nama sama NPM. Bentar. 2049. Baik, apakah sudah ditulis untuk kelompok 2? Baik, sudah. Untuk yang bertanya selanjutnya, Saya mau bertanya. silakan sebut nama sama NPM ya. Anis NPM 2050. Apa saja teori yang dikemukakan Suipomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 dan jelaskan. Sudah mengerti kelompok 2? Apa mau diulangi? Iya, sudah. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya sebagai moderator ingin bertanya kepada kelompok 2. Nama Cynthia, NPM 2053. Pertanyaannya, apa hasil dari perumusan Pancasila? Terima kasih.
Gimana kelompok 2, apa sudah? Sudah. Baik. Dipersilakan dijawab terlebih dahulu. Gimana kelompok 2, apa sudah ada jawabannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cynthia. Hasil akhir rumusan Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan di atas dicantumkan pada pembukaan UUD dan tidak dapat dirubah. Apakah sudah puas, Mbak Cynthia? Bisa diulangi? Iya, baik. Hasil akhir rumusan Pancasila menurut saya yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan itu dicantumkan pada diubah hasilnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, Mbak Cynthia. Silakan untuk pertanyaan yang lain bisa dijawab dan dicocokkan kembali pertanyaannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bentar. Pertanyaannya, apa saja teori yang dikemukakan Supomo pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 dan jelaskan. Apa benar? Iya, benar. Jadi, yang pertama yaitu teori negara individualistik yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rawls, dan Herbert Spencer yang berlaku di Eropa Barat dan Amerika. Di sini penjelasannya, negara harus melakukan kontrak sosial dengan warganya dan konstitusinya amat syarat dengan kepentingan individualisme. Yang kedua, teori pertentangan kelas ala Marx, Engels, dan Lenin yang menyebutkan bahwa kaum buruh harus menguasai negara agar negara tak lagi dijadikan kaum bourgeois sebagai mesin penindas. Sementara teori ketiga adalah teori integralistik yang diajarkan Spinoza, Hegel, dan Adam Muller yang mengedepankan kesatuan integralistik negara dengan masyarakat sehingga negara tak diperkenankan memihak golongan warga tertentu. Dari ketiga teori tersebut, Supomo lebih cenderung memilih teori integralistik. Apa sudah paham, Mbak Anis? Gimana, sudah paham? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, langsung pertanyaan yang terakhir. Silakan dijawab.
Gimana kelompok 2? Apa sudah? Ayo kelompok 2 silakan dijawab pertanyaan yang terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Mbak Rizka. Struktur BPUPKI terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian perundingan atau persidangan dan bagian kantor tata usaha atau sekretariat. Bagian perundingan atau persidangan terdiri atas seseorang ketua, yaitu Kaicho, 2 orang ketua muda atau Fuku Kaicho, dan 60 anggota lainnya. Pengangkatan diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Yang diangkat menjadi ketua adalah KRT Rajiman Widyodiningrat. Ketua muda pertama dijabat oleh Ichibangase Yoshio atau Sujokan Cirebon, dan ketua muda kedua dijabat oleh RP Suroso atau Sujokan Magelang. Sedangkan kepada sekretariat dijabat oleh Toyohito Masudan dan Abdul Gofar Pringodikdo. Apa sudah puas jawabannya, Mbak Rizka? Gimana jawabannya apa? Bisa diulangi apa enggak? Sudah jelas. Baik. Sesi pertama pertanyaan sudah selesai terjawab semua. Dan sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan untuk kedua. Untuk yang bertanya silahkan. Untuk yang bertanya silakan membuka mikrofonnya. Gimana? Ada yang bertanya apa enggak? Silakan yang mau bertanya dibuka mikrofonnya. Nggak ada kayaknya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, sesi tanya jawab ini akan saya tutup. Saya mau bertanya. Iya, dipersilahkan. Oh, ada. NPM 2052.
Apa contoh bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah diterima oleh umat Muslim di Indonesia? Gimana, sudah paham apa mau diulangi pertanyaannya? Ya, diulangi. Apa contoh bahwa Pancasila dan Undang-Undang 1945 telah diterima oleh umat Muslim di Indonesia? Pancasila dan Undang-Undang Telah diterima oleh umat Muslim di Indonesia. namanya siapa? Dila. Namanya siapa, Mbak? Dila. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Iya, disebutkan nama sama NPM. Nama Ajeng, NPM 2051. Mengapa Pancasila dan pembukaan undang-undang sebagai negara fundamental? Gimana, sudah jelas apa mau diulang? Iya, sudah jelas. Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Silakan untuk yang bertanya selanjutnya. Dipersilakan membuka mikrofonnya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka untuk penyaji dipersilakan untuk menjawabnya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ajeng. Mengapa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 dijadikan sebagai dasar negara yang fundamental? Karena pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok dasar negara Indonesia. Dengan kata lain, identitas bangsa Indonesia terdapat pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar yang saling berkaitan atau berhubungan sangat erat terhadap berdirinya bangsa Indonesia. Mbak Ajeng. Gimana, Mbak Ajeng, apa sudah paham apa mau diulang? Sudah paham. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Gimana, apa sudah ada jawabannya?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dila. Keberadaan Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Terlihat sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga era sekarang. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara adalah kesepakatan yang sudah final, karena mampu mempersatukan perbedaan pandangan. Artinya, Pancasila telah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara, harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, yang bertanya apa sudah paham, apa mau diulangi lagi? Sudah paham. Baik, terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan yang mempresentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai perkuliahan hari ini ya. Mari,